surga. Terima kasih atas kehadiratmu dalam ibadah kami ini. Kami boleh merasakan lebih dekat dan lebih nyata kebersamaan dengan Tuhan Yesus yang hidup melalui ibadah ini. Bagi kami boleh mengalami satu waktu dan pengalaman terindah dan paling berarti. Karena ibadah itulah paling disenangi oleh Tuhan dan dihargai oleh Tuhan. Maka kami juga merasa sungguh disegarkan hati kami dan dikuatkan roh kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kami, menolong kami supaya segenap hati tertuju kepada Tuhan dan firman Tuhan. Boleh jadi seperti pengalaman dua murid ke Emmaus. Waktu mendengar penjelasan firman dari Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus, mereka mengalami hati kami berkobar-kobar. Demikianlah Roh Kudus memimpin kami dan menolong kami. Teristimewa tolong hamba yang kecil ini boleh menyalurkan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kehadiran Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil berdiri kita baca teks untuk hari ini. Terdapat 2 Korintus, surat Korintus yang kedua, pasal 3 dari ayat 1 sampai dengan ayat hanya 3 saja dulu. Kita baca bersama-sama hanya 3 ayat. 2 Korintus pasal 3 dari ayat 1 sampai 3. Adakah kami mulai lagi kamu adalah sudah hati dan yang karena ternyata kamu adalah surat Kristus yang ditulis silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kehadiran Tuhan Yesus. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kami ingin mengucapkan terima kasih atas perjalanan kami selama 1 minggu di Indonesia dari tanggal 15 sampai 21 Februari ini. Kali ini ada 2 undangan. Pertama, undangan dari Gereja GBI Medan Plaza. Sejak adalah Corona COVID-19 4 tahun baru diundang lagi dan dapat melayani hari Sabtu dan hari Minggu 2 hari dan menyampaikan 4 kali firman Tuhan. Dan rupanya jemaat Mega Church ini sudah kehadiran ibadah dipulih bahkan lebih bertambah daripada sebelum Corona. Dan kali ini syukur ada keluarga misionaris GBI Medan Plaza akhirnya GBI Medan Plaza ambil keputusan mendukung untuk keluarga tabib 1 bulan 10 juta rupiah yang sangat dibutuhkan. Maka minggu yang lalu sudah
mereka berangkat kembali ke tempat perayaan ke Yordania. Dan satu lagi perayaan ke World Partner seperti biasa rutin, tapi kali ini ada 4 acara sekaligus. Pertama, penamatan WPDC, World Partner Discipleship Center. Itu program persiapan calon-calon misionaris selama 4 bulan. Yang ke-13, ada 5 orang tamat. Dan mereka rencananya ada yang ke India, Sri Lanka, Kambodia, dan Tusinia. Kedua, pengutusan misi Ishak Murima ke Kamboja lagi sebagai perayaan periode yang kedua yang kita mendukung juga. Dan mereka juga minggu yang lalu sudah berangkat kembali ke Kamboja. Dan ketiga, ada Food World Partner ke-12. 12 jadi sudah masuk ke zaman remaja. Mudah-mudahan makin mereka bertumbuh. Dan 4, ada penyerahan sertifikat kepada peserta program Kairos ke 113 kali. Ada 23 orang. Dan kami merasa senang melihat mereka. Karena di antara 23 orang ada 4 orang sebagai lektor STT. Dan ada 2 orang sebagai ketua sinode. Artinya, puji Tuhan, pengertian dan kesadaran akan amanat agung, yaitu harus mengutus misionaris ke sedunia, makin difaham oleh gereja-gereja Indonesia. Hari ini temanya surat dari hati Kristus. Subtemanya, kamu adalah surat Kristus. Di dalam Alkitab, orang Kristen diumpamakan dengan macam-macam. Seperti Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia, garam dunia, dan caran dari pokok anggur. Dan dalam surat Rasul Paulus katakan, orang Kristen adalah seperti prajurit yang mengabdi diri kepada panglima. Dan diumpamakan pelari menuju ke golnya. Di sini orang Kristen disebut, diumpamakan surat. Agak lucu, tapi ada arti. Kenapa? Surat adalah memang ada arti khusus, tugas khusus, guna khusus. Seperti kita tahu dalam kitab Perjanjian Baru, 67 kitab. Di antaranya 21 kitab adalah semua ini surat. Surat dari Paulus 14, termasuk Ibrani. Dan ada surat Petrus, surat Yohanes, dari surat Yudas. Surat begitu dipakai sebagai firman Allah. Karena surat adalah memberitahukan apa yang ada perlu diberitakan. Pokoknya isi hati disampaikan melalui surat. Dan ada
pengajaran, nasihat, penghiburan, dorongan itu juga disampaikan melalui surat. Surat adalah fungsinya pemberitahuan. Pemberitahuan yang pentingnya isi hati. Dan boleh dikatakan surat itu menyaksikan kepribadian, menunjukkan kepribadian penulisnya. Seperti kalau kita baca surat Filemon, surat yang begitu pendek, hanya satu pasal dari Paulus kepada Filemon sebagai majelis jemaat Kolose. Isinya itulah si Onesimo, penjahat. Tapi dia bertobat melalui pelayanan Paulus di penjara. Karena Paulus juga waktu di penjara. Dan Onesimo sudah bisa dilepas kembali ke Kolose. Maka Paulus buat surat kepada majelis di Kolose. Si Onesimo ini begini, memang dulu dia salah di penjara. Tapi dia bertobat, menolong saya begini. Kalau kita baca itu, betul-betul Paulus memperkenalkan Onesimus yang dulu salah kepada jemaat Kolose supaya diterima. Isinya penuh dengan perhatian, kasih sayang, kasih, dan perlindungan Onesimus. Maka kita bisa baca itu, tahu isi hati Paulus, dan sepertinya kepribadian, oknum. Si Paulus itu siapa? Dinyatakan. Begitu kan surat ada fungsi begitu. Waktu kami selama 10 tahun di Kalimantan Barat, dapat banyak surat. Kebanyakan surat buang, tapi simpan surat dari mama saya dan dari mama ibu. Sampai sekarang ada satu kotak penuh. Waktu atur barang, anak-anak kami bilang, Pak, masih simpan kah ini surat yang tua-tua? Tunggu dulu lah, jangan buang dulu lah. Kadang-kadang masih saya baca. Sepertinya mama saya ada di sobat. Seperti mama Ibu Hatsumi lebih rajin. Dia tulisannya bagus. Dan orang Osaka. Jadi pandai omong. Maka pandai nulis juga. Kalau mama saya dari Fukushima, jadi orang timur di Jepang agak kurang pandai omong. Tapi mama dari Ibu Hatsumi biasanya sampai 5-6 sehelai. Baca sekarang pun rasanya, sepertinya ibu berbicara. Ibu ada sama-sama. Inilah fungsi surat. Maka di sini Paulus katakan, kamu adalah surat dari isi hati. Surat yang ditulis di dalam hatiku. Artinya, orang Kristen di Korintus adalah pernyataan, perkenalan hati Paulus atau kepribadian Paulus. Memang latar belakangnya pada zaman dulu ada namanya evangelis, penginjil, keliling gereja-gereja. Maka mereka biasanya bawa surat rekomendasi, surat pujian. Maka diterima dan melayani firman, memberitakan firman Allah. Paulus
Di sini sedikit menyinggung orang Korintus. Ada yang sungguh percaya Paulus, tapi ada yang ragu-ragu dengan Paulus. Sampai ada yang mencurigai. Maka Paulus katakan, apakah saya perlu surat pujian, rekomendasi? Tidak usah. Karena apa? Kamulah surat pujian, surat rekomendasi dari saya, dari hati saya. Artinya, Paulus melayani pertama kali penginjilan di Korintus. Kita pernah belajar kisah para rasul pasal 18 dari ayat 1. Paulus masuk ke Makedonia kayak dari Filipi, Tesalonika, terus Athena, masuk ke Korintus. Capek. Namun, dengar suara Tuhan Yesus. Di sini juga ada banyak umatku. Ditolong oleh Aquila Prisca yang datang dari Roma. Disitulah Paulus mulai menginjili orang Korintus. Itulah hasilnya pelayanan Paulus di Korintus jadi jemaat. Maka di sini orang Kristen di Korintus disebut surat dari hatiku. Itu sama hati. Artinya, Paulus itu siapa? Bisa dikenali melalui orang Kristen di Korintus. Ini pada masa kini juga saya kira tetap mirip ya. Orang Kristen kayak surat dari gereja atau pendeta ya. Kita di sini semua ya, kecuali di sini di baptis ada latar belakang gereja. Saya suka tanya, Bu, dulu di Indonesia gereja mana? Dari gereja apa? Oh, GKI. Oh, GKI. Oh, ada GPIP. Oh, GPIP. Oh, itu GPI deh. Oh, ini GPI. Saya suka tanya, melihat. Karena sedikit tahu kalau dengar latar belakang gereja. Sebaliknya, kalau kita kembali ke Indonesia, atau ya belum kembali di Tokyo sendiri ketemu dengan orang Kristen siapa-siapa, Anda ikut gereja mana? G3. Jadi kita pada masa kini juga bisa disebut surat dari gereja. Pendetanya siapa? Pendeta Pak Mimba yang kuat-kuat. Oh, itu. Banyak alumni kita kembali ke Indonesia. Ada satu tugas, satu ciri adalah surat dari, sebagai surat dari G3. Oh, saudara, di Jepang 3 tahun ikut gereja mana? G3. Oh, kami salah satu kesenangan syukuran adalah ketemu lagi alumni G3 di Indonesia lagi. Kali ini juga kami waktu ke Medan di Bandara Soekarno-Hatta makan sama-sama dengan Ibu Atsumi, kesenangan kami Gajah Madami. Biasa di Bandara Indonesia ada Gajah Madami dengan roti O. Ini kesenangan Ibu Atsumi. Tahu-tahu ada seorang ibu dekat, Pendeta Atsumi ya? Oh, saya
sudah tua, suka lupa siapa. Saya begini, saya beribadah di Tokyo. Oh, tahun berapa? Oh, gini-gini. Wah, semangat. Beliau mau ke Surabaya. Sebentar, datang lagi dia. Bawa kue. Wah, kue terkenal. Kami senangnya bukan kue enak. Beliau katakan, kembali ke Surabaya. Dan kembali ke gereja semula. Dan sekarang juga aktif melayani. Kita memikir nama gereja. Kita dibaca latar belakang kita oleh kita sendiri. Dulu waktu kami ke Manado, seorang alumni研修生di sini. Sudah jadi majelis di salah satu gereja Gumim. Dia atur kami bisa melayani ibadah bawa firman. Karena dia setia melayani sebagai majelis gereja Gumim di Manado. Lagi, puji Tuhan hari ini ada di sini. Ini bekas majelis kita di sini. Di Manado jadi bukan majelis lagi. Sudah disebut pendeta. Kami disiapkan melayani firman Tuhan di ibadah hari Minggu di GPI di Manado. Kita ada gunanya, fungsinya sebagai surat dari latar belakang kita. Dan di sini dikatakan, bukan saja kamu adalah surat dari kami, Paulus. Tapi ayat 3 katakan, tetapi ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging yang di dalam hati manusia. Dikatakan ternyata kamu adalah surat Kristus. Penterjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kamu adalah surat yang ditulis oleh Kristus. Di mana dalam hati, tidak di roh batu, bukan dengan tinta. Ini diperbandingkan dengan hukum Taurat yang ditulis di roh papan batu melalui Musa, waktu Musa. Maka di sini Paulus mengingatkan, Tuhan menulis hukum Taurat, ketetapan di roh batu. Tapi sedemikian Tuhan Yesus menulis dalam hati kita sebagai surat. Jadi ini latar belakang ada Yeremia pasal 31 ayat 33 tadi kita baca bersama-sama. Bisa tunjuk Yeremia pasal 33 ayat 31 dan 33. Kita baca bersama-sama lagi. Tetapi beginilah rencana yang akan kamu. Demikianlah firman Tuhan.
ini hampir sama isinya yang kita belajar hati Kristus adalah hati baru, roh baru. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Tuhan katakan, memulihkan bangsa Israel lagi dari tawanan. Dan aku memberi kamu hati baru, menaruh roh baru dalam hati. Jadi Tuhan, roh baru, jadi hati baru, menuruti ketetapan-ketetapan. Disebut betul-betul jadi umat Allah. Bukan hanya tulis di tinta atau di atas rok. Bukan hanya yang tertulis, tetapi di dalam hati. Maka hati baru dan roh baru yang ditaruh dalam hati. Inilah latar belakangnya. Maka Paulus katakan, kamu adalah di dalam hati ditulis oleh Kristus sendiri dalam hati baru, roh baru. Artinya hidup baru, mengenal Allah secara pribadi, hidup sama-sama dengan Yesus secara pribadi. Itulah disebut surat Kristus, surat yang ditulis oleh Kristus sendiri. Maka boleh dikatakan kita semua orang Kristen sudah ada dalam hati Kristus, sudah diberi hati baru, ditaruh dalam hati kita roh baru, kehidupannya, keterangan, perkenalan, pemberitahuan dari Kristus sendiri tentang Kristus. Maka di sini bagian terakhir ayat 2 dikatakan, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi orang Kristen Korintus dibaca oleh semua orang yang ada di sekitar gereja Korintus. Tapi sebagai surat dari Kristus bagi semua orang, artinya seluruh orang. Maka Tuhan Yesus berkata, pergilah, memberitakanlah Injil ke segala makhluk. Pergilah, jadikanlah murid, segala bangsa muridku, dan membaptiskan dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Jadi maksudnya Paulus di sini, orang yang sudah ada dalam Yesus, ditulis oleh Yesus dalam hati baru, roh baru, hidup baru. Itulah surat kepada semua orang. Artinya kita ada di sini, di mana? Baik di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, ujung bumi. Inilah keberadaan, identitas yang diterangkan di sini. Surat ditulis oleh Yesus. Untuk siapa? Semua orang. Maka kita hidup sekarang di mana ada satu keluarga, satu tempat, satu pabrik, satu perusahaan, satu sekolah. Itulah sebagai surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Semua orang bisa melihat kita, keberadaan kita, cara hidup kita, kepribadian kita. Mereka bisa membaca hati Kristus. Kristus itu siapa? Maka dalam surat Yohanes pasal 4 ayat 12 dikatakan,
dunia tidak tahu Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan. Tapi kalau kita saling mengasihi, bisa 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 mengatakan demikian. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi Allah, tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna dalam kita. Surat Yohanes yang pertama menekankan Allah itu kasih. Maka orang yang percaya Allah saling mengasihi. Barang siapa tidak pernah melihat Allah, dunia tidak tahu Allah, tetapi ada umat Allah saling mengasihi. Di situ kasih disempurnakan. Artinya Allah itu kasih. Kasih Allah disempurnakan. Diketahui. Dibaca. Dimengerti. Saling mengasihi sebagai umat Allah. Dan selalu ditekankan kita jemaat adalah keluarga Allah. Saling mengasihi. Tapi bukan hanya mengasihi pura-pura seperti firman Tuhan. Jangan pura-pura, dengan sungguh dan kesetiaan. Baru kemarin saya dapat nonton program Kristen di TV. Baik TV Saitama, Chiba, Kanagawa. Bang Bapak Ibu juga kalau yang dekat itu tinggal di Tokyo, bagian dekat Saitama bisa melihat Saitama TV setiap Sabtu pagi jam 8. Kalau ada yang tinggal dekat Kanagawa, itu Kanagawa TV. Ini hari Minggu jam 8. Dan bisa daerah Chiba, di situ Chiba TV. Memang program Kristen tidak dari NHK atau Ki stasiun tidak, karena ongkosnya mahal. Jadi yang murah-murahan ini. Lifeline namanya. Kemarin ada kesaksian dari seorang pendeta yang saya kenal baik. Pendeta Sato Akira. Itu gembala gereja di Fukushima yang terdekat dengan mesin pembangkitan tenaga nuklir. Pernah dulu saya melayani di gereja, mereka bangga. Oh, itu kelihatan. Ini genpatsu. Pas 13 tahun yang lalu. Tanggal 11 kan? Besok. Maka di TV juga sekarang rame-rame itu tunjuk lagi kan? Karena terdekat. Mereka apa yang terjadi langsung diperintah oleh pemerintah. Harus semua rakyat lari. Tidak sempat bawa barang-barang. Naik bus terus. 70 anggota jemaat lari ke Aizu, Fukushima. 1 minggu, tapi gereja kecil. Mereka pindah ke Yamagata, ada gereja besar di Yonezawa. Tapi Yonezawa terkenal tempat salju. Bermita-mita. Akhirnya mereka pindah ke Okutama. Kita dulu pakai Bible Camp kan? Okutama, ada di Okutama Bible Camp. Di situ mereka 1 tahun. Bible Camp ini kasih gratis. Tempatnya, segala keperluannya terus makan. Dibantu oleh gereja-gereja. Pendeta satu ditanya oleh announcernya, kalau mengingat pengalaman dulu, diusir. Jadi pengusir, lari ke sana, lari ke sana.
Apa yang paling susah, paling berat? Beliau katakan, ada banyak kesulitan, tapi satu hal yang khawatir. Saya sebelumnya sering berkhutbah dari mimbar. Allah itu kasih. Tuhan mengasihi kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan memberkati kita. Oh, total. Habis semua. Khawatir. Jangan di antara jemaat kami yang melayani ada memikir, oh, Tuhan Allah yang kasih tidak suka dengan kami. Benci kami kan. Segera-geranya habis. Itulah kekhawatiran gembala. Tapi dia katakan, itu hanya kekhawatiran saya. Justru melalui kesulitan, kami mengalami kasih Allah. Jemaat pertama lari ke Aizu. Disitulah 3 hari tidak pernah makan yang panas, yang hangat. Baru disediakan oleh gereja 1 cangkir udang mie Jepang yang panas. Ada jemaatnya makan itu dengan nangis. Dan jemaat katakan, kami pergi kemana? Ke Aizu, Yamagata sampai Okutama. Begitu saudara-saudara seiman kita, begitu mengasihi kami. Kami merasakan kasih Allah betul-betul nyata, bukan omong. Itulah kasih Allah dinyatakan. Justru melalui banyak tantangan kesulitan. Pendeta satu katakan, sebelumnya kami pikir, pagi bangun hidup, makan enak-enak. Sekarang kami merasakan, pagi bangun, 1 hari, ada nyawa, ada hidup. Bukan hanya kebetulan. Bukan karena rutinitas secara alam. Ada rasa lebih nyata, syukur kepada Tuhan. Dia katakan, saya belajar apa arti kebahagiaan. Manusia punya banyak, ada rumah cukup, makanan cukup, pakaian cukup. Tapi sering rasa suka ngomel. Sering cari yang lebih. Tapi kami mengalami dengan 1 cangkir udang bersyukur sampai dengan tangisan. Orang mana lebih bahagia? Merasa senang, sukacita, bersyukur dengan 1 cangkir udang. Dengan yang ada segeranya, tapi suka ngomel. Cari-cari yang lebih-lebih, stres. Bapak saudara sekalian, kita adalah surat Kristus. Surat isi hati Kristus. Surat kasih Allah. Amin. Kita ada 4 baris surat. Pertama, kita adalah surat dari keluarga. Kita dibaca, oh dari mana? Marganya apa? Kira-kira tahu. Dan dari negara. Di negara lain, kita ketemu dengan orang lain, ditanya, Anda dari mana? Indonesia. Oh, Anda orang Indonesia. Otomatis dibaca. Indonesia itu negara apa? Dan kita adalah surat dari gereja. Yang paling penting Paulus katakan, ternyata kamu adalah surat Kristus.
surat yang ditulis oleh tangan berdarah, hati hancur, Kristus ditulis. Itulah kita, identitas kita. Mari hidup sebagai surat Kristus. Bisa dibaca oleh semua orang, kepada siapapun. Bukan pura-pura, tapi dari hati, dari dalam. Dari hati, karena ditaruh roh baru. Roh baru menggerakkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Mari kita hidup dari besok di tempat masing-masing dengan satu kesadaran baru. Saya adalah surat Kristus yang ditulis olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih betapa indahnya Tuhan. Kami walaupun ada keadaan, dalam keadaan apapun, tantangan apapun, kami boleh hidup sebagai bangga, keyakinan, syukur, pujian, harapan, karena kami adalah milik Tuhan Yesus. Ditulis oleh Tuhan Yesus ke dunia. Terima kasih Tuhan, mendorong kami, memimpin kami dengan firman Tuhan selama 1 minggu dan selanjutnya kami Tuhan. Terima kasih, kiranya Roh Kudus tetap menyertai jemaat sekalian ini. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.